Selamat hari Minggu, haleluya. Kembali kita bertemu dalam kasih Kristus. Masih membahas mengenai yaitu topik keadaan manusia pada akhir zaman. Kali ini dengan yaitu bagian tidak mempedulikan agama. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi topik yang kita bahas kali ini adalah bagian tidak mempedulikan agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman-zaman akhir, keadaan manusia di akhir zaman adalah mereka tidak mempedulikan agama, karena mereka anggap agama adalah sesuatu hal yang tidak memberikan suatu kepastian, yang tidak memberikan suatu kepuasan. Itu cuma artinya ilusi bagi mereka, karena mereka pikir hal yang real itu adalah hal yang langsung dilihat oleh mata. Kehidupan-kehidupan yang akan datang, kehidupan-kehidupan yang artinya belum terjadi di masa depan, mereka tidak peduli karena mereka melihat hal yang nyata saja. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman. Namun sebelum lebih jauh kita membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman, kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya apa sih agama itu. Agama bisa juga dari kata a dan gamma. A berarti tidak, gamma berarti kacau. Berarti kalau disimpulkan agama adalah sesuatu yang membuat suasana menjadi tidak kacau atau menjadi tertib, maka dibentuklah agama. Tapi lebih dalam lagi, definisi agama adalah sebenarnya yaitu tentang hubungan kepada sesuatu yang sakral, yang tentunya adalah ini mengarah kepada Tuhan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat kerohanian. Jadi intinya agama adalah urusan antara manusia dengan sesuatu yang sakral, yaitu Tuhan dan hal-hal keyakinan dan kerohanian. Jadi kalau orang dikatakan tidak mempedulikan agama, sebenarnya lebih mengarah, lebih menjurus, lebih menekankan bahwa mereka sebenarnya sudah tidak peduli lagi yang berbau dengan yaitu kerohanian, keyakinan, dan yang bersifat segala aktivitas yang berkaitan di dalamnya. Dan pada akhirnya mungkin tidak lagi peduli tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan Tuhan atau ketuhanan. Itulah secara ringkas, secara luas pemahaman dan definisi dari agama. Lalu, kenapa orang artinya tidak lagi peduli dengan agama? Ada beberapa penyebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah karena orang memiliki konsep yang salah tentang kebenaran. Kita baca ayatnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi mereka kehilangan konsep yang benar tentang kebenaran. Mereka anggap ibadah atau keyakinan atau hal-hal yang berbau dengan ketuhanan itu adalah keuntungan. Benar, memang itu adalah keuntungan, tapi bukan seperti yang mereka pikir, yaitu keuntungan dalam sifat hal-hal jasmani atau hal-hal fisik atau hal-hal yang bisa langsung dilihat secara kasat mata.
tetapi adalah keuntungan, yaitu untuk hal-hal yang bersifat rohani, yaitu mengenai keselamatan, ketenangan batin, kenyamanan, yaitu tentang kerajaan surga. Jadi dalam hal inilah mereka yaitu kehilangan konsep kebenaran, karena mereka pikir mereka artinya kuat, taat beragama, peduli terhadap artinya hal-hal kerohanian. Mereka akan menjadi langsung diberkati secara materi, menjadi kaya raya, langsung artinya punya banyak uang. Mereka pikir demikian, sehingga hal itu tidak lagi terwujud, tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka jadi kecewa dan mulai tidak peduli agama. Inilah hal yang pertama, kenapa orang tidak peduli kepada agama. Yang kedua adalah yang pasti hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena tidak mungkin orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia memiliki Roh Kudus. Namun persoalannya, apakah Roh Kudus itu hanya tinggal diam saja, atau dirinya diizinkan dipimpin oleh Roh Kudus? Itu adalah pilihan masing-masing. Tak kalah hidup seseorang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka keadaannya, perilakunya tentu akan bertentangan dengan kebenaran-kebenaran. Karena kita tahu Roh Kudus memimpin setiap orang kepada kebenaran, bahkan mengingatkan orang supaya hidup dalam kebenaran. Jadi hal yang kedua adalah orang yang tidak mempedulikan agama adalah hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah kenapa orang tidak mempedulikan agama? Karena kecenderungan manusia. Mereka sudah artinya ditipu daya oleh dunia ini, baik oleh dosa atau hal-hal yang ada di dunia ini. Mereka sudah ditipu daya. Padahal di dalam 1 Yohanes pasal yaitu yang kedua ayat 15-17 demikian firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang tidak lagi mempedulikan agama karena sudah tertipu daya oleh duniawi. Kehidupan duniawi ini, baik itu tentang dosa maupun keinginan daging atau juga kekayaan, ingin dia memiliki kekayaan tapi dengan cara yang tidak benar, sehingga dia tidak peduli lagi dengan agama karena dia pikir kalau sesuai dengan agama, kalau sesuai dengan kitab suci, tentu aku tidak bisa cepat kaya. Berarti aku harus pilih dengan jalan cepat, jalan yang pintas. Pasti aku akan kaya, dan kalau aku kaya, aku akan dihormati. Jadi dia tidak mempedulikan agama. Mereka abai terhadap agama, bahkan mereka akhirnya menolak hal-hal yang berbau dengan agama. Dan juga yaitu supaya artinya dia merasa berwibawa, dia merasa hebat, dia juga menggunakan yaitu kekuatan-kekuatan dunia, baik itu sihir, jampi-jampi, atau pergi ke dukun-dukun, karena mereka pikir bahwa kekuatan Tuhan itu tidak langsung nyata menolong mereka. Kekuatan Tuhan itu tidak langsung terbukti membantu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi. Mereka pergi ke dukun, membawa persyaratan-persyaratan ke dukun, entah itu ayam putih yang tidak ada bulunya hitam sekalipun. Lalu mereka datang, Pak Dukun, aku mau sukses, aku supaya dilihat orang berwibawa, bagaimana caranya? Lalu dukun mungkin memberikan yaitu suatu ajimat atau suatu artinya mantra supaya dia
menjadi berwibawa atau kelihatan bisa memperoleh kesuksesan. Padahal kenyataannya, kalau dia berpikir secara logika, seandainya itu bisa terjadi, untuk apa orang itu jadi dukun? Untuk apa dia jadi dukun? Karena sebenarnya kalau dia bisa, pasti dia akan lakukan untuk dirinya sendiri. Namun orang sudah dibutakan mata rohaninya, sehingga dia tidak lagi bisa berpikir jernih. Akhirnya dia bela-belain melakukan apa saja dan mempercayai dukun lebih daripada mempercayai Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Dan yang terakhir, orang yang tidak mempedulikan agama, biasanya mereka artinya cinta akan duit, cinta akan uang. Kalau ini sudah kita bahas, jadi tidak perlu saya panjang lebarkan lagi. Jadi inilah ciri-ciri orang yang tidak peduli tentang yaitu agama. Lalu apa dampaknya? Apa implikasinya? Orang-orang yang tidak peduli kepada agama ini, saudara yang dikasih Tuhan. Pertama kita baca dulu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dengan kata lain, orang yang tidak mempedulikan agama, secara tidak langsung mereka sebenarnya sudah menolak Allah. Karena apa? Orang beragama supaya mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya mengenal Tuhan dan keberadaannya dan segala sifatnya dan segala perbuatannya yang mulia, luhur, terpuji, dan yang suci. Jadi kalau orang sudah tidak peduli dengan agama, perlahan tapi pasti dia akan jauh dari Allah. Kalau dia jauh dari Allah, dia akan jauh dari hadirat Tuhan. Jadi inilah implikasinya. Yang kedua adalah biasanya akan tumbuh akar yang pahit. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi karena agama biasanya mengajari contohnya tentang mengasihi, mengampuni, peduli, artinya juga tentang bagaimana memahami. Karena dia tidak peduli dengan agama, maka dia gampang artinya timbul akar pahit, mudah sakit hati, mudah artinya kecewa, sehingga dia tidak memahaminya. Karena dia tidak pernah pelajari, karena dia tidak pernah tahu, dan karena dia tidak mau tahu tentang hal-hal yang berbau agama. Inilah implikasi yang kedua. Dan yang terakhir, yang mungkin dan sangat bisa terjadi adalah mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Di dalam Ibrani 6 ayat 4 dikatakan, dan ayat seterusnya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharuskan lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi kita perhatikan bahwa akhirnya mereka yang tadinya awalnya sebenarnya mencintai, peduli dengan hal-hal yang berbau Tuhan, entah kenapa ada faktor lain mereka tidak peduli lagi, bahwa mereka akan susah diperbaharui lagi. Karena sebenarnya mereka sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti. Jadi dia pikir tak kalau orang menyampaikan atau mengingatkan lagi kepadanya, dia pikir, aku lebih tahu dari kau, aku lebih paham dari kau, sehingga dia susah lagi menerima itu. Iya, memang hanya kesadarannya sendirilah yang membuat dia kembali. Dan kalau itu tidak terjadi, iya, bukan kita menghakimi. Pada akhirnya setiap manusia akan bertanggung jawab kepada penciptanya, akan bertanggung jawab kepada Tuhan di hari penghakiman. Jadi bisa
cenderung dia berpotensi menuju kebinasaan. Karena hanya ada dua jalan, yaitu keselamatan dan kebinasaan. Dan orang yang memilih peduli kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tentu adalah jalannya kepada keselamatan. Dan kalau tidak peduli dengan hal-hal yang artinya berbau ketuhanan, tentu pilihannya adalah jalan kebinasaan. Itulah implikasi yang paling pahit, yang paling artinya mengerikan, tak kalah orang tidak peduli agama. Itu sebabnya marilah kita terus belajar peduli dengan hal-hal yang berbau ketuhanan, berbau kerohanian, hal-hal yang tentang ibadah, pujian, ucapan syukur, doa, penyembahan. Kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita tahu hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang, dan daripadanya lah keselamatan kita. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab yang tidak peduli dengan agama. Salah satunya adalah John Lennon, saudara, seorang penyanyi dari grup Beatles. Beberapa tahun lalu, waktu dia wawancara dengan majalah Amerika, dia berkata bahwa kekristenan akan berakhir dan itu akan hilang. Dan saya tidak mau berdebat tentang hal itu, dia bilang, karena saya yakin sebenarnya Yesus itu luar biasa, tetapi para pengikutnya yang biasa-biasa. Itu diucapkannya tahun 1966. Dan tahukah saudara, tak lama setelah itu akhirnya dia ditembak beberapa kali, sampai 6 kali, dan akhirnya dia mati, saudara juga. Begitu juga yaitu dengan Marilyn Monroe. Tak kalah ada pendeta yaitu Billy Graham menginjili dia, mengajak dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Marilyn Monroe berkata, kepadamulah Yesusmu itu, biarlah kau mengurus Yesusmu itu, jangan urus diriku. Dan tahukah saudara, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Akhirnya Marilyn Monroe mati dengan cara bunuh diri. Jadi saudaraku, mari kita belajar dari apa yang terjadi. Mari kita belajar dari kisah-kisah yang baru saya sampaikan ini. Kita belajarlah peduli dengan agama, peduli dengan hal-hal yang berbau ketuhanan. Karena itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Ibadah itu akan mendatangkan keuntungan. Memang bukan saat-saat seperti langsung kita kayak makan cabai, tapi dia akan artinya memberikan keuntungan, karena dia berkatilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mereka akan terus artinya tumbuh, berkembang, berbuah lebat, saudara. Dan saya harap kita adalah orang-orang yang peduli dan selalu artinya memprioritaskan yaitu hal-hal yang bersifat tentang ketuhanan. Semoga ini menginspirasi. Tuhan memberkati. Shalom.